Pemirsa, jumpa lagi dalam Bincang Bisnis dan kali ini bersama dengan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Dalam dunia bisnis, legalitas usaha tentunya menjadi hal yang sangat penting terutama bagi UMKM. Nah, salah satunya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Tidak hanya sebagai identitas dan juga sebagai status keberadaan sebuah badan usaha secara hukum, tapi juga ternyata banyak sekali memberikan manfaat bagi UMKM. Nah, seperti apa kira-kira manfaatnya dan bagaimana cara pengurusan NIB? Kita akan segera cari tahu dan langsung berbincang dengan para narasumber dari Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya yang sudah ada di sebelah saya. Saya mau sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Supriyati SE MSI AKCA. Beliau adalah dosen program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabar Bu Supri? Baik, alhamdulillah. Oke, di sebelahnya ada Bapak Ikhwan Khalid, SPD MSM. Beliau adalah dosen program studi diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Pak Ikhwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dan di sebelah kanan Pak Ikhwan ada teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama ada Mas Humberto Carlos Tunggal. Ini adalah mahasiswa program studi Diploma Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabarnya panggilannya Mas siapa ini? Mas Carlos saja. Mas Carlos ya. Oh, oke. Lalu juga ada Mbak Retno Puspitasari. Ini adalah mahasiswi program studi Diploma Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Mbak Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Tadi di awal sempat saya singgung kita akan bicara banyak tentang NIB atau nomor induk berusaha. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, saya penasaran sebenarnya. Mungkin juga banyak pemirsa yang masih belum tahu. Sebenarnya NIB atau nomor induk berusaha itu apa sih? Apa bedanya dengan SIUP, TDP yang selama ini sebelumnya sudah ada? Monggo, siapa yang mau jawab? Ya, terima kasih Mbak. Ini ya, ketika UMKM itu akan memulai sebuah usaha, itu ada dua hal yang penting bagi UMKM. Ya, yang satu adalah syarat untuk pendaftaran secara administratif. Kedua adalah syarat untuk memenuhi operasional. Ya, salah satunya adalah syarat secara administratif. Ketika UMKM itu memulai usahanya, biasanya itu harus mendaftarkan izin usahanya. Memulai dengan pembukaan NPWP terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, baru mengurus nomor induk berusaha. Ya. Nah, itu yang dulu awalnya adalah TDP. Sekarang menjadi nomor induk berusaha atau NIB ini. Ya, kemudian ada lagi yang namanya untuk operasionalnya, syarat operasionalnya yaitu muncul sekarang adalah izin halal produk. Kemudian ada yang namanya PIRT ya, untuk aspek legalitas dalam produksinya. Juga ada izin merek dan sebagainya. Itu adalah persyaratan-persyaratan standar yang harus dipenuhi oleh UMKM. Oh, jadi seperti itu ya. Ternyata banyak sekali perizinan untuk UMKM sendiri. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya seberapa pentingnya sih perizinan-perizinan seperti itu untuk UMKM, Bu Supri? Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan satu kategori, apakah itu termasuk UMKM ataukah tidak. Nah, kategori UMKM itu dipersyaratkan dengan omset selama 1 tahun. Ya, kalau omsetnya di bawah 5 miliar itu digolongkan sebagai usaha mikro kecil. Nah, kalau omsetnya di atas 5 miliar itu baru dikategorikan non UMKM. Sehingga ketika dia tergolong sebagai UMKM, ada lagi perizinan untuk usaha mikro kecil. Nah, ini ada satu lagi proses sekarang karena dilihat dari aspek omset. Ya. Tetapi dari secara umum
baik itu yang tergolong UMKM ataupun non UMKM, ya syarat minimal lah yang harus dipenuhi, NPWP, kemudian untuk nomor induk berusaha semacam KTP-nya, KTP-nya UMKM. Baru ketika UMKM itu berkembang atau punya orientasi untuk menjaga keberlanjutan usahanya, misalkan dalam aspek permodalan dan sebagainya, maka UMKM tersebut boleh mengajukan perizinan yang lain untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada keberadaan UMKM itu sendiri sebenarnya. Jadi sebagai titik awal ya untuk mengurus perizinan lainnya seperti itu. Dari Pak Iwan mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Supri tadi bahwa NIB merupakan pintu awal masuk UMKM untuk melakukan perizinan selanjutnya. Seberapa penting sih NIB ini harus dilakukan atau diurus oleh pelaku UMKM? Nah, kita bisa lihat dari effort pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam pengurusan. Dulu kalau kita tahu SIUP TDP itu kita harus mengurus mulai dari birokrasi yang sangat panjang, RT, RW sampai ke kalau kita di Surabaya itu yang satu atap, pelayanan satu atap. Nah, sekarang NIB itu bisa diakses dari rumah hanya 15 menit saja. Online. Jadi ya? Online 15 menit saja via menggunakan PC atau laptop, kita buka sambungan internet, diklik di situ OSS, itu akan muncul dan di situ pengurusannya sudah ada langkah-langkah yang bisa kita masukkan. Biasanya itu yang utama itu nomor induk kependudukan yang harus kita masukkan terlebih dahulu, dan satu nomor induk kependudukan itu untuk satu NIB. Jadi satu orang, misalnya saya punya ingin mengurus izin usahanya, nomor induk berusahanya, ya satu nomor NIK itu saja yang bisa saya gunakan. Tidak bisa digunakan berkali-kali. Gitu. Jadi seperti ID card kita sebagai pengusaha. Nah, dipermudah lagi sekarang oleh pemerintah dengan adanya untuk bisa diakses lewat handphone. Di handphone sudah ada. Dipermudah lagi seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi pakai PC. Kalau kita tidak ada PC misalnya, UMKM kan biasanya, saya nggak punya PC, saya nggak punya laptop, saya nggak punya yang lain-lain, adanya hanya HP. Itu sudah ada di situ. OSS sudah bisa di-download di Play Store atau itu bisa di-download dan mudah untuk melakukan pengurusan NIB-nya. Jadi itu menjadi salah satu bukti bahwa NIB itu sangat penting sehingga pemerintah memberikan kemudahan dalam melakukan pengurusannya. Ya, menarik sekali. Tadi Pak Iwan sempat mengatakan bahwa satu orang itu bisa mempunyai satu NIB karena satu NIK. Tapi bagaimana kalau misalnya saya punya usaha UMKM tapi saya punya lagi usaha lain gitu. Jadi saya punya lebih dari satu usaha. Apakah bisa membuat NIB dengan NIK yang sama seperti saya? Yes. Nah, di NIB itu sendiri kan di situ ada KBLI. KBLI itu kode untuk usaha yang dilakukan. Misalnya di situ KBLI itu biasanya ada kode-kode tertentu. Misalnya perdagangan eceran apa, perdagangan kecil apa gitu. Itu yang bisa kita masukkan di situ. Misalnya mbaknya punya beberapa usaha, cuman namanya nanti ada cabang-cabang yang bisa ditambahkan, cabangnya ditambahkan, cuman NIK-nya hanya satu yang bisa digunakan untuk NIB tersebut, dan itu tercatat dalam satu NIB. Tapi bukannya NIB itu merujuk ada nama perusahaannya, Pak? Yes, biasanya itu kalau saya itu pernah dulu mendampingi salah satu UMKM di Gresik, mungkin pedagang kerudung. Di Gresik itu dia lumayan banyak cabangnya dengan nama yang satunya agak berbeda. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi yang pertama itu dia misalnya namanya kita sebut aja misalnya toko kerudung cantik misalnya. Nah, di bawahnya itu menjadi lini usahanya dia. Dan KBLI-nya juga biasanya sama boleh atau berbeda juga boleh. Jenis usaha berbeda bagaimana? Jenis usaha berbeda, contohnya misalnya saya selain punya usaha kerudung, saya juga
punya usaha kuliner gitu kan. Artinya berbeda dan nama perusahaannya juga berbeda. Nah, bagaimana? Apakah saya juga bisa mendapatkan NIB juga atau bagaimana? NIB-nya tetap satu, tidak boleh. Tetap satu, Ya, tapi NIB-nya itu merujuk ke dua nama perusahaan bisa ya? Dan KBLI-nya juga bisa ditambahkan. KBLI-nya yang bisa ditambahkan. Biasanya kita itu fokusnya di KBLI. Mbaknya menjual apa, di situ ada semua. Biasanya itu dikodekan. Kalau belum, misalnya produk itu belum bisa diklasifikasikan, misalnya kita menjual apa ya, misalnya barang bekas gitu, misalnya itu ada perdagangan eceran barang bekas peralatan rumah tangga. Nah, itu mencakup beberapa peralatan bekas rumah tangga yang tidak bisa dispesifikkan ke hal-hal yang misalnya meja apa itu kan tidak bisa spesifik. Jadi dimasukkan dalam satu nama yang mencakup hampir semuanya. Oke, baik. Nah, kapan UMKM ini merasa harus butuh? Walaupun tadi Bu Supri bilang seharusnya UMKM itu ketika dia membuat usahanya sudah melakukan proses perizinan semua gitu ya Bu. Tapi kan nyatanya di lapangan saat ini, walaupun tadi sudah ada kemudahan-kemudahan ya, untuk proses pengurusannya sudah bisa online, gampang, cepet gitu kan. Nah, tapi nyatanya banyak UMKM di luar sana yang masih belum ngurus NIB-nya. Nah, kira-kira seberapa sih pentingnya UMKM ini, urgensinya gitu ya untuk mengurus itu? Tapi ada juga yang merasa bahwa nggak terlalu penting gitu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut dari Bu Supri, Pak Ikhwan sendiri, itu alasannya apa, kendalanya apa, sampai ada yang mungkin agak-agak enggan gitu. Apa yang ditakutkan sebenarnya? Sebenarnya dari awal itu mungkin dari pengalaman sebelumnya. Iya. Ketika menjadi mau berusaha itu pasti cari informasi dari teman-temannya yang sudah jadi. Memang pemerintah sebelumnya itu waktu perizinan model SIUP TDP itu proses administrasinya memang sangat ribet waktu itu, dan itu membuat UMKM itu tidak mau menjalankan perizinan, ya itu. Tapi dengan kemudahan ini pun kok nampaknya masih saja belum aware terhadap legalitas usaha itu. Ya, kalau saya amati, kalau dari sudut pandang persepsi saya ya Mbak, ya, itu karena satu, UMKM itu tidak banyak pengetahuan tentang legalitas. Kita gembal-gembal legalitas, tetapi yang disasar sekarang adalah kelas menengah, ya, UMKM golongan menengah. Tapi yang menjadi masalah yang belum banyak paham itu adalah yang mikro, ya, yang mikro ini yang belum tersentuh. Itu yang menjadi sasaran pemerintah saat ini. Yang kedua, karena belum punya pandangan akan kepentingan yang di masa depan. Orang-orang mikro, UMKM mikro itu cenderung kalau saya berusaha sekarang hasilnya bisa saya nikmati sekarang. Tidak memiliki pandangan untuk mengembangkan usahanya. Oh, saya punya toko 1, harapannya punya toko 10. Itu nggak terpikir sekarang. Nah, ini hal-hal seperti ini yang masih banyak di UMKM yang golongan mikro. Ya. Yang ketiga, sumber permodalan mereka itu hanya berfokus pada investasi sendiri. Tidak memiliki pandangan, saya kalau misalkan mau buka toko 10, saya butuh kerjasama dengan perbankan. Ya. Nah, kalau kerjasama dengan perbankan, ada hal-hal administrasi yang harus kita penuhi. Nah, ini yang tidak sampai pemikiran para UMKM mikro itu untuk mencari pendanaan yang lebih besar. Ketika program pemerintah dan sebagainya, itu yang menjadi kendala ataupun hambatan kenapa banyak UMKM itu yang belum berpikir untuk melegalkan usaha. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Oke, jadi bisa jadi karena faktor ketidaktahuan bahwa sebenarnya pengurusan perizinan itu sebenarnya bisa berguna juga ya, memberikan manfaat juga bagi UMKM ke depannya. Salah satunya adalah untuk mengembangkan usahanya, bisa membuka pasar lebih banyak gitu kan, bisa juga sebagai jalan untuk mengajukan kredit ke perbankan begitu ya. Oh baik. Nah, sejauh ini apakah dari UHW juga sudah pernah melakukan pendampingan juga
untuk UMKM terkait dengan pengurusan NIB gitu ya. Ini sebagai bagian dari program pengabdian UHW pada masyarakat. Sejauh ini masih sebatas di perkelas ya. Kita masih mencoba sebagai ini trial karena ini kan after pandemic, jadi kita sudah mulai memperbaiki ini. Nanti arah pendidikan ini kan harusnya kita memiliki impact pada masyarakat. Nah, jadi trialnya masih kami coba di beberapa kelas. Nah, salah satunya di kelas teman-teman mahasiswa ini. Nah, kami minta teman-teman mahasiswa untuk mendampingi beberapa UMKM yang ada di sekitar kampus, atau kalau di sekitar kampus sudah pernah didampingi di sekitar lingkungan mereka atau di sekitar rumah mereka. Nah, itu yang saat ini sedang dilakukan dan masih berjalan atau progresnya masih jalan. Nah, walaupun kita nanti sisipkan di beberapa mata kuliah, misalnya mata kuliah pemasaran. Nah, fokus utamanya di pemasaran, cuman di pemasaran itu kan nanti kita juga tahu bahwa oh ternyata UMKM ini belum punya NIB. Jadi teman-teman mahasiswa kita minta untuk mendampingi UMKM tersebut untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Jadi sudah berjalan hampir 2 semester ini dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Ada beberapa UMKM itu yang akhirnya ngasih feedback ke kita. Oh Bapak, terima kasih, kita sudah dibantu untuk melakukan pengurusan NIB karena sampai sebegitu jauh ya prosesnya ya. Dipastikan benar-benar selesai ya. Dipastikan benar-benar selesai dan kita melakukan penyerahan itu didokumentasikan. Nah, untuk yang kelompoknya teman-teman mahasiswa ini masih dalam progres. Jadi beberapa sudah dikumpulkan data-data yang diperlukan untuk pengurusan NIB. Cuman hari ini masih berfokus pada beberapa strategi marketing dulu. Karena kita masuk di mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi NIB-nya menjadi salah satu output atau kontribusi kepada UMKM tersebut. Oke, jadi strategi marketing itu juga ada hubungannya dengan NIB. Nah, strategi marketing, menarik ini. Strategi marketing dengan NIB. Berarti kan seseorang akan melakukan kegiatan usaha, baik itu apapun, berjualan, itu kan strategi marketing. Tapi kembali lagi tadi, awal untuk melakukan usaha kita harus memiliki nomor induk berusaha tadi. Nah, ini juga kalau kita lihat based on urgensinya kita lihat beberapa case yang ada di lapangan itu seperti contohnya geprek bensu itu ada permasalahan hukum terkait legalitas yang diperebutkan namanya. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita telat mengurus nomor induk berusaha kita, jangan-jangan nanti usaha kita bisa diklaim orang lain dan kita sudah tidak bisa menjalankan usaha itu dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan di awal. Atau mungkin kalau kita punya ide, kalau namanya orang kan ada sisi ingin mengambil keuntungan. Misalnya kita jalan-jalan, oh kok ada toko Madura, kita buatin NIB dengan nama toko Madura, itu kan legalitasnya bisa atas nama kita. Nah, itu yang akan menjadi kendala di kemudian hari ya. Kendala di kemudian hari untuk UMKM yang siapa tahu UMKM-nya itu ternyata menjadi sebuah UMKM yang besar seperti contohnya Sambal Purudi dan lain sebagainya. Jadi memang ternyata NIB itu punya impact yang besar ya ke depannya ya. Besar Jadi bisa ke semua bidang. Istilahnya seperti itu. Nah, ini saya juga pengen dengar nih sharing dari teman-teman pengalaman selama mendampingi para UMKM seperti apa. Tapi tahan dulu ya, jangan cerita dulu, nanti kita akan lanjut ke segmen kedua. Jadi pemirsa, kita akan break sebentar untuk jeda iklan, kita akan lanjut lagi nanti tetap di Bincang Bisnis.
Pemirsa, masih di Bincang Bisnis dan kita masih lanjut lagi berbincang dengan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Baik, tadi menyambung yang sebelumnya gitu ya. Saya pengen tahu juga nih pengalaman dari teman-teman mahasiswa yang tadi katanya sudah melakukan pendampingan kepada para UMKM terkait dengan pengurusan NIB gitu ya. Mungkin siapa dulu yang bisa sharing dari Mbak Retno atau mungkin Mas Carlos? Saya terlebih dahulu aja. Boleh, Jadi silakan. selama pendampingan UMKM sendiri itu banyak kendala. Salah satunya dalam pembuatan NIB sendiri, dan itu usaha UMKM saya sendiri itu yang mengalami kendala dalam pengurusan NIB. Karena Mas Budi sendiri itu takut ada penyalahgunaan dalam KTP ataupun apa. Setelah kita meminta KTP untuk pengurusan NIB dan juga terkait adanya pajak dalam pengurusan NIB tersebut gitu. Jadi ketakutan itu ya mungkin dirasakan ya, karena kan diminta data-datanya seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu dari Mbak Retno sendiri? Untuk UMKM yang saya dampingi, alhamdulillah untuk kendalanya itu masih belum ada. Ownernya juga untuk pembuatan NIB juga cukup terbuka. Untuk progresnya itu karena kita kan di mata kuliah manajemen pemasaran tuh, untuk progres pendampingan di UMKM kita itu masih kita membuatkan price tag. Lalu kita buatkan akun e-commerce untuk support penjualan online dan juga kita buatkan banner. Oh, sampai sejauh itu? Iya, sejauh itu. Oh, padahal kan hanya pengurusan NIB aja, tapi Iya. sudah komplit. Iya, alhamdulillah sudah. Oh, gitu. Masih progres sih. Masih progres. Iya, masih progres. Nah, kalau dari Mas Carlos tadi masih proses juga ya? Iya, masih. Sudah ada yang jadi NIB-nya dari UMKM yang didampingi? Kalau saya sudah jadi itu UMKM Alphabet penjual pakan burung sama aksesoris kucing gitu. Itu NIB-nya sudah jadi. Untuk yang tadi itu yang sudah saya sebutkan itu price tag itu juga sudah jadi. Berapa lama sih sebenarnya pengurusan NIB itu? Kisaran aja? Berapa hari? Kemungkinan yang saya kemarin itu 3 harian sudah. Oh, 3 hari sudah jadi? Iya. Berarti prosesnya cepat ya? Syaratnya pun juga mudah. Hanya apa tadi? NIK. NIK saja cukup ya? Iya. Untuk membuat NIB ya? Oh, baik-baik. Nah, kalau ada NIB, apakah juga otomatis kena pajak? Tadi kan Mas Carlos menyampaikan bahwa ada owner dari UMKM yang takut nanti kena pajak gitu. Sempat nggak? Nah, Mas Carlos gimana tuh? Untuk kena pajak sendiri itu dalam artikel yang saya baca itu pajaknya hanya 0,03%. Jadi tidak berdampak pada UMKM tersebut. Jadi menurut saya kita perlu adanya delegasi kembali kepada UMKM agar paham tentang NIB sendiri dan tidak takut untuk mendaftar dalam NIB. Oke. Memang seperti itu ya, Bu Supri, Pak Iman? Iya, saya kebetulan itu juga dosen pajak ya, Mbak. Oh iya, pas banget ya. Saya coba meluruskan begini. Iya. NIB itu kan seperti KTP, sehingga tidak ada konsekuensi terhadap perpajakan. Nah, namun pada saat pendirian UMKM yang saya katakan tadi, syarat utamanya adalah NPWP. Nah, kalau kita sudah memiliki NPWP, siapapun, tidak hanya UMKM, kita pun non UMKM juga pasti memiliki NPWP. Kewajiban seseorang yang memiliki NPWP itu kan sudah dikatakan sebagai wajib pajak. Lah, wajib pajak itu memiliki kewajiban untuk menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Nah, namun banyak orang yang tidak memahami ini. Kalau saya tidak membayar pajak, saya buat apa lapor? Ya, ini yang seringkali menjadi pakem di masyarakat kita. Padahal walaupun kita tidak memiliki omset yang berlebih, kita tetap wajib lapor. Katakan saja di dalam SPT-nya tadi bahwa omsetnya kurang dari persyaratan minimal, penghasilan kurang dari 4.500.000 sebagai batasan PTKP bulanan 4.500.000. Ketika penghasilan kita tidak lebih dari 4.500.000, berarti kan tidak ada aspek perpajakannya, tapi kita punya kewajiban untuk lapor perpajakannya. Ini yang seringkali menjadi salah kaprah, bahwa membayar pajak dengan melapor pajak
itu sesuatu yang sama, padahal itu adalah berbeda. Ya. Itu tidak hanya pada UMKM, tapi hampir semua masyarakat yang sudah memiliki NPWP itu kadangkala enggan untuk melaporkan aspek perpajakan. Oh, ya. Jadi harusnya dijelaskan seperti itu ya. Oke. Nah, ini bicara lagi kembali ke masalah yang urgensinya sebuah UMKM untuk memiliki NIB, begitu ya. Seperti tadi kan sudah disinggung bahwa ya banyak yang masih belum aware gitu ya. Nah, sebenarnya untuk cara meyakinkannya supaya mereka itu mau melakukan itu bagaimana? Kalau kami di UHW Perbanas pada saat ini kan memperoleh hibah kerjasama atau hibah kemitraan dengan UMKM. Kita juga memiliki banyak hibah PKKM, hibah pengabdian kepada masyarakat ya, yang memang berkontribusi untuk memberikan pengetahuan tentang banyak hal termasuk legalitas usaha kepada UMKM. Nah, salah satu kegiatan kami itu adalah mendampingi UMKM untuk menguruskan perizinan ya, bagi UMKM yang memang belum punya perizinan. Tapi di dalam hibah kemitraan yang sedang kami tangani ini adalah UMKM yang sudah punya legalitas. Jadi bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha minimal NIB itu berpotensi berkolaborasi dengan akademisi ya atau perguruan tinggi untuk memperoleh hibah-hibah. Banyak sekali hibah pemerintah yang memang pada tren tahun 2023 ini memang difokuskan pada mengangkat kembali kapabilitas UMKM setelah pandemi. Nah, inilah peran akademisi untuk menjadi pendamping bagi UMKM baik yang sudah ber-NIB ataupun yang belum ber-NIB. Nah, ini ya, jadi urgensinya memang saat ini adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh UMKM untuk melegalkan usahanya minimal dengan NPWP dan NIB. Jadi artinya memperoleh pendanaan baik yang secara langsung ataupun yang melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Oke, artinya masyarakat umum bisa ya untuk menghubungi UHW untuk melakukan istilahnya konsultasi begitu ya? Bisa seperti itu ya, Bu Supri ya. Jadi dalam program pengabdian kepada masyarakat melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kita juga membuka pusat kajian yang salah satunya adalah memberikan konsultasi bagi UMKM. Kami di tim dosen itu banyak yang sudah memiliki izin sebagai pendamping pendaftaran halal produk. Juga sudah banyak sekali teman-teman yang juga sudah familiar dengan pendaftaran untuk nomor induk berusaha juga sudah banyak, bahkan mahasiswa sudah bisa melakukan. Jadi tidak hanya dosen tapi mahasiswa pun bisa menjadi pendamping bagi UMKM. Semua bergerak ya untuk mensosialisasikan program seperti ini ya. Program yang luar biasa. Dari Pak Ivan mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, kita sudah dengar dari mahasiswa dan berdasarkan pengamatan di lapangan, memang kendala-kendala yang sudah muncul itu karena ketidaktahuan. Berarti di situ stakeholder yang terlibat harus saling bersinergi. Artinya ada 3 stakeholder menurut saya di sini. Pemerintah, masyarakat atau pelaku UMKM, dan kita sebagai pendidik atau di perguruan tinggi, universitas. Nah, apa fungsi kita di universitas itu adalah sebagai mediator untuk mensosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah. Nah, programnya, mediatornya melalui mana? Melalui Tridharma. Kalau kita kan Tridharmanya itu ada pengajaran, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, yang bisa kita upayakan dalam hal ini adalah di penelitian dan pengabdian masyarakat.
penelitian berarti kita mencari permasalahan dari hulu ke hilir terkait kenapa UMKM itu enggan untuk mengurus NIB, sedangkan untuk actionnya di pengabdian masyarakat. Jadi kita mendampingi masyarakat untuk membuat NIB seperti itu. Pemilihan UMKM yang didampingi itu seperti apa? Apakah menunggu yang datang dulu atau terjun langsung jemput bola dari pihak UHW-nya sendiri? Kalau selama ini kan kita memulai itu dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Ya. Dosen itu melakukan pemilihan mitra berdasarkan kompetensi dosen tersebut. Nah, ya. Dari kerjasama yang dibentuk oleh dosen itu kita kolaborasikan di tingkat institusi. Nah, ketika institusi itu mendapatkan pendanaan, kita baru memilih UMKM mana yang sudah bekerja sama dengan universitas yang bisa berkolaborasi dalam kegiatan tertentu. Itu sebenarnya dimulai dari kerjasama yang kita lakukan terlebih dahulu dengan UMKM. Nah, dari kerjasama itu kita pilih UMKM yang memenuhi persyaratan. Baiklah kalau begitu. Nah, mungkin juga bisa sekali lagi di-remind kepada pemirsa kira-kira manfaat terpenting punya NIB itu apa? Mungkin dari Pak Ikhwan ya sekarang. Saya simpel saja, ketika kita memulai usaha, tentunya kan kita sudah punya cita-cita, usaha ini akan menjadi usaha yang nantinya akan menghidupi anak keturunan saya sampai 7 turunan. Jadi untuk melindungi usaha tersebut, maka legalitas itu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Karena itu yang menjadi benteng kita agar usaha kita nantinya tidak diplagiat orang lain atau diaku oleh orang lain seperti yang sudah banyak kejadian di beberapa tempat atau di beberapa UMKM seperti itu. Dari Bu Supri mungkin ada yang mau ditambahkan? Bagi masyarakat atau para UMKM yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bahwa legalitas usaha itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua kalau kita ingin memulai sebuah usaha yang sustain, usaha yang berpikiran ke arah masa depan. Jadi usaha itu bukan hanya untuk sesaat, tetapi usaha yang berkesinambungan, dan kita jaga usaha kita itu melalui legalitas usaha, salah satunya adalah NIB. Oke. Baik, jadi pemirsa jangan lupa ya, untuk proses pengurusannya cepat, mudah, semuanya sudah dimudahkan saat ini oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya dari UMKM yang ada di luar sana mau datang ke UHW itu bisa menghubungi siapa ini, Bu Supri, Pak Ikhwan? Kegiatan untuk pendampingan itu semua dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau PPPM UHW Perbanas. Oke, jadi bisa langsung menghubungi P3M. Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat. Baiklah kalau begitu. Nah, terakhir nih pesan apa nih yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman UMKM terkait dengan pengurusan NIB ini mungkin supaya nanti bisa mengembangkan bisnisnya lebih maju lagi ke depannya. Monggo, siapa dulu? Pak Ikhwan, monggo. Untuk UMKM, ketika Anda ingin membuka sebuah usaha yang nantinya akan sustain ke depan, tentunya Anda harus juga ibaratnya itu kalau orang berhubungan itu sah terlebih dahulu, ada surat-suratnya, ada legalnya, agar supaya nanti usaha itu berkembang ke depan dan tidak mengalami kendala utamanya kendala hukum. Jadi segera diurus, siapa tahu usaha Anda nantinya menjadi usaha yang berkembang seperti usaha-usaha lain yang saat ini ada di Indonesia, seperti itu. Oke, dari Bu Supri? Pada saya menjadi UMKM tidak sebatas untuk memproduksi, tetapi legalitas usaha menjadi sesuatu yang penting untuk UMKM semuanya. Dan mengurus UMKM bukanlah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh banyak UMKM. Semua adalah mudah.
Dan kita di UHW Perbanas siap untuk membantu para UMKM yang belum memiliki NIB. Silakan datang ke Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kami akan bantu. Baiklah, dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang pengen disampaikan? Jadi untuk menjaga UMKM kita agar tetap eksis, mungkin untuk pembuatan NIB itu sangat diperlukan. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang belum memiliki NIB mungkin bisa datang juga ke UHW. Mari kita bantu juga dalam pembuatan NIB-nya. Seperti itu. Dan saya juga mungkin sama seperti teman saya, karena NIB salah satu hal yang penting juga dalam berusaha seperti itu. Baiklah, terima kasih para narasumber untuk edukasinya ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini juga memberikan banyak sekali manfaat terutama bagi teman-teman UMKM pastinya begitu. Dan pemirsa, demikian bincang bisnis kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.